Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina Vita. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tes unidimensional. Nah, apa sih itu pengertian dari tes unidimensional? Jadi, pengertiannya adalah seluruh item yang mengukur satu hal yang sama. Maksudnya adalah bisa disebut juga dengan pengukuran pada satu dimensi saja. Nah, contohnya kemampuan bahasa, kemampuan matematika, kemampuan minat belajar sejarah, dan lain sebagainya. Misalnya nih, ada ikut ujian geometri pilihan ganda yang diberikan di sebuah ruangan kelas. Nah, biasanya seorang siswa itu mengambil ujian dan menerima skor berdasarkan jumlah pertanyaan yang dia jawab dengan benar. Nah, nilai siswa ini kemudian ditafsirkan sebagai ukuran jumlah dari pengetahuan geometrinya. Nah, interpretasi ini masuk akal hanya jika jawaban untuk semua tes itu benar-benar membutuhkan pengetahuan tentang geometri. Nah, artinya kita bisa berasumsi bahwa jawaban untuk setiap pertanyaan itu pada busur tes dipengaruhi oleh atribut psikologis tunggal itu. Nah, tes semacam itu akan dianggap sebagai tes unidimensional. Nah, selain itu, soal-soal tes, pertanyaan-pertanyaan akan memiliki sifat respon homogenitas konseptual untuk setiap item akan menjadi fungsi dari atribut psikologis yang sama. Semua bisa lihat di sini konsep tes unidimensional yang diilustrasikan pada gambar yang ditampilkan ini. Nah, angka ini menggunakan format yang standar untuk grafis yang mewakili dimensi tes. Dalam angka-angka tersebut, lingkaran atau oval mewakili atribut psikologis hipotesis atau variabel laten yang mempengaruhi tanggapan peserta untuk menguji pertanyaan. Nah, kembali lagi kepada contoh uji geometri tadi, lingkaran akan mewakili pengetahuan geometri. Nah, karena itu adalah properti psikologis yang seharusnya menentukan apakah seseorang siswa itu menjawab soal tes dengan benar. Nah, sejalan dengan itu, dalam gambar ini, kotak atau persegi panjang itu mewakili tanggapan untuk masing-masing pertanyaan tes. Akhirnya, panahnya itu mewakili gagasan bahwa atribut psikologis mempengaruhi tanggapan untuk menguji pertanyaan. Sebagai contoh, mereka mewakili asumsi bahwa pengetahuan geometri sebagai kemampuan psikologis adalah apa yang mempengaruhi jawaban siswa terhadap pertanyaan tes. Karena itu, menunjukkan satu atribut psikologis yang mempengaruhi tanggapan partisipan angka ini menggambarkan tes unidimensional. Sekian. Akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tes multidimensional. Tes multidimensional adalah pengukuran sekaligus pada lebih dari satu dimensi. Misalnya, kemampuan matematika dan bahasa. Tes multidimensi terbagi dua. Yang pertama, tes multidimensi dengan dimensi berkorelasi. Yang kedua, tes multidimensi dengan dimensi tidak berkorelasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang ketiga itu analisis faktor. Analisis faktor merupakan salah satu metode statistik yang mencoba menggambarkan hubungan satu variabel yang independen dengan yang lainnya, sehingga bisa dibentuk satu variabel atau lebih yang lebih sedikit dari awal. Tujuannya itu untuk menganalisa dan untuk menggambarkan hubungan dari satu variabel dengan yang lain secara meringkas. Kemudian itu faktornya itu yang pertama identifikasi data, kemudian penyaringan data, yang ketiga meringkas, yang keempat memilih variabel, yang kelima mengelompokkan objek. Kemudian dengan langkah-langkah yang pertama, identifikasi data, pengumpulan data, menentukan metode analisa faktor, penentuan banyak faktor, lakukan rotasi, bentuk matrik korelasi, kemudian
interpretasi. Yang keempat itu jenis analisis faktor ada dua. Yang pertama itu faktor analisis eksploratory, yang kedua analisis faktor konfirmatory. Yang dimana analisis faktor eksploratory itu teori yang terbentuk itu belum bisa ditentukan sebelum analisis atau penelitian dilakukan, dimana peneliti di sini belum mengetahui pengetahuan atau teori. Nah, disinilah nantinya akan dapat teori yang baru atau membangun suatu teori. Yang kedua, analisis faktor teori itu merupakan tujuannya untuk memastikan hubungan atau fasilitas antara variabel satu dengan variabel lain, dimana di sini harus ada teori yang sudah ditentukan gitu. Jadi dia di sini untuk membangun atau memastikan teori tersebut apakah sesuai dengan variabel atau penelitian kita.